Halo para pengangguran yang hobinya nonton, gimana kabarnya? Masih bernafas dengan menggunakan hidung? Kembali lagi bersama saya Akai, yakni salah satu spesies yang masih bertahan hidup di tengah-tengah maraknya begal. Kali ini saya akan merangkum sebuah film bergenre survival yang berjudul Maze Runner. Film ini menceritakan sebuah uji coba kepada manusia, yang mana dari satu kelompok manusia dikurung dalam sebuah labirin yang dijaga oleh monster bernama Graver. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja check it out. Awal kisah kita diperlihatkan kepada seorang anak muda yang sedang naik seperti menggunakan lift dengan dibumbui auman monster. Setelah sampai, dia telah ditunggu oleh banyak orang dan dia di sini dipanggil Granny atau anak baru. Damn, Granny. Bingung dengan apa yang terjadi, dia mencoba lari sekuat-kuatnya hingga terjatuh. Si anak baru ini baru sadar bahwa dia berada di sekeliling tembok yang sangat besar. Akibat keagresifannya, dia dikurung untuk sementara waktu. Di sini dia mendapatkan kunjungan pertamanya oleh ketua Glade bernama Albi. Glade ini sebutan untuk tempat atau orang yang berada di tempat ini. Kemudian Glade membawa anak baru ini untuk melihat aktivitas sehari-hari di sini. Datanglah seseorang bernama Newton, sebut saja Ali agar lebih mudah menyebutnya. Ali ini termasuk wakil dari si Glade. Dia sedikit terpukau melihat semangat yang dimiliki anak baru sewaktu dia lari hingga terjatuh. Albi menjelaskan kepada anak baru bahwasanya di sini ada 3 peraturan, yaitu lakukanlah apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, dilarang menyakiti orang-orang yang berada dalam Glade. Yang terakhir, jangan pernah masuk ke dalam balik tembok itu. Anak baru pun mengikuti aturannya, tapi bohong. Dia tetap ingin melihat apa isi di balik tembok itu. Ditambah kawannya yang bernama Chuck ini keceplosan mengatakan ada labirin di belakang tembok itu. Dan pastinya anak baru semakin penisirin dibuatnya. Terlihat ada 2 orang yang keluar dari dalam tembok. Chuck menceritakan mereka adalah seorang pelari yang boleh masuk ke dalamnya. Mereka berdua bernama Minho dan Ben. Hanya ingin melihat, tetapi anak baru didorong keras oleh penghuni Glade bernama Gelly. Sempat marah namun bisa sedikit redam ketika mendengar suara auman dari dalam labirin. Malam harinya diadakan pesta penyambutan kedatangan anak baru. Di sini Gelly mengajak anak baru untuk sparring gulat. Namun ketika Gelly terjatuh, dia tidak terima. Kemudian menendang kaki anak baru tersebut hingga kepalanya terbentur. Thomas. Tidak disangka atas kejadian ini, ingatan anak baru telah pulih. Dia mengatakan namanya itu adalah Thomas. Keesokan paginya, Thomas diajak oleh Albi untuk mengukir namanya dengan arti bahwa Thomas telah menjadi bagian mereka. Ketika bersama Ali, Thomas mengatakan, kenapa tidak mencoba naik melalui akar yang merambat atau melalui kota tempat pengiriman barang? Dijawab oleh Ali, apapun ide yang ada di kepala Thomas, percayalah, semua sudah pernah dilakukan, tetapi semua itu gagal. Jalan satu-satunya hanya bisa melalui labirin itu. Kemudian Ali menyuruhnya untuk mengambil pupuk di dalam hutan. Seketika masuk ke dalam hutan, Thomas dikejutkan dengan adanya makam milik George. Tiba-tiba di sini Ben menyerang Thomas dan mengatakan semua ini ulah karenanya. Terdengar teriakan Thomas dari dalam hutan. Dengan cepat Ali melayangkan skopnya. Yang telah Ali lakukan merupakan hal yang sangat wajar ketika seseorang telah tersengat. No, 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 please. Bring that to me.
Sampai pada sore hari ketika labirin hendak tertutup, mereka membawa Ben dengan maksud membuangnya ke dalam labirin. Karena di dalam Glade tidak ada vaksin atau cara penyembuhannya, maka jalan satu-satunya orang yang tersengat maka akan terbuang. Nama Ben pun tercoret dan dianggap sudah mati. Keesokan paginya, Thomas melihat dua pelari masuk ke dalam labirin. Sedikit ada protes dari Thomas, kenapa Albi ikut masuk, sedangkan dia bukanlah seorang pelari. Tetapi Ali menjawab, mereka lebih tahu apa yang harus mereka lakukan. Setibanya sore hari, dibarengi dengan hujan, terlihat wajah para Glade cemas karena Minho dan Albi tak kunjung keluar dari dalam labirin. Sampai hingga mulut labirin tertutup, barulah terlihat Minho sedang membawa Albi yang tengah tak sadarkan diri. Para Glade cemas dan tak lupa memberikan semangat. Di sini dengan bodohnya Thomas malah masuk ke dalam labirin. Yang mana ketika seseorang telah masuk pada malam hari, maka kemungkinan kecil untuk selamat. Dengan patah semangat, Minho ingin meninggalkan Albi, namun tidak dengan Thomas. Kemudian mereka mencari tempat aman untuk Albi dengan cara menggantungkannya. Terdengar suara Griever, Minho mulai panik dan lari dengan meninggalkan Thomas. Disinilah kita bisa melihat wujud asli dari si Griever ini. Setelah dirasa aman, kemudian Thomas mengaitkan tali pada akar. Dengan hati-hati, sialnya Thomas di sini telah diketahui oleh Griever hingga terjadi kejar-kejaran dengan selamatnya Thomas berkat bantuan sutradara. Melihat labirin bergerak untuk berubah pola, terfikirlah ide menegangkan dari Thomas, yakni dengan memancing Griever untuk mengejarnya, lalu kemudian agar terjepit oleh pintu labirin. Keesokan paginya, terlihat para Glade menunggunya, tetapi belum terlihat Thomas dan kawan-kawan. Di sini Ali berusaha meyakinkan kepada Chuck bahwa mereka tidak akan selamat. Namun tiba-tiba mereka terlihat dengan membawa Albi yang tengah tak sadarkan diri. Di sini Minho berkata bahwa Thomas tidak hanya melihat tetapi membunuh Griever. Setelah itu semua para Glade dikumpulkan dengan maksud memberikan hukuman kepada Thomas karena dia telah melanggar peraturan dengan masuknya dia ke dalam labirin. Tetapi dengan tidak disangkanya, dia diangkat menjadi pelari karena keberaniannya. Di sini Gally tetap tidak bisa terima, karena apa yang dilakukannya dikhawatirkan tidak sebanding dengan akibatnya nanti. Sidang belum selesai, tiba-tiba kotak penghantar berbunyi dengan arti ada kiriman baru. Yang membuat mereka terkejut, yang datang adalah seorang gadis dengan keadaan tidak sadarkan diri. Terlihat wanita ini membawa sepucuk surat dengan tulisan "She knows whatever". Begitulah kira-kira membacanya, yang artinya dia yang terakhir selamanya. Tiba-tiba dia tersadar dengan menyebut nama Thomas. Semua mata tertuju padanya dengan penuh tanda tanya. Keesokan harinya, mereka berencana ingin masuk ke dalam labirin dengan maksud mencari petunjuk melalui Griever yang telah ia bunuh. Tidak disangka, kawan-kawan yang lainnya antusias serta siap membawa peralatan. Lalu kemudian mereka bergegas untuk masuk. Di sini Minho mengambil sesuatu dari tubuh Griever yang telah mati, namun tiba-tiba tubuhnya bergerak dengan refleks karena ada bagian mesin yang diambil. Apapun yang didapat, pasti itu bisa menjadi sebuah petunjuk. Setelah pulang, Minho menunjukkan sesuatu kepada Thomas
yaitu peta lengkap dari labirin itu sendiri. Minho menjelaskan bahwa dia sudah selesai memetakan setiap bagian, setiap siklus, bahkan setiap pola. Tetapi jika ada jalan keluarnya, pasti mereka semua sudah keluar dari tempat ini. Minho merahasiakan ini karena keputusan dari Albi untuk memberikan semangat kepada penghuni Glade bahwa semua punya kesempatan keluar. Dan benar saja, ada satu kesempatan dengan menggunakan tabung hasil temuannya. Datanglah kedua temannya yang memberitai bahwasanya gadis baru telah sadar, namun dia mengamuk dan menggila. Para penghuni Glade dihujani batu, tetapi saat Thomas menyebut namanya, wanita ini mulai redam. Throw one more of those things. Naiklah Thomas dengan seorang diri untuk membujuk wanita ini agar lebih tenang dan mau meletakkan barangnya. Di sini wanita itu bertanya kepada Thomas siapa dirinya dan kenapa dia selalu menyebut nama Thomas. Thomas menjawab itu hal yang wajar ketika seseorang baru dikirim ke dalam tempat ini. Lalu kemudian wanita ini memberikan cairan vaksin berlogokan Visikadi. Visikadi ini kemungkinan besar adalah orang-orang yang mengirim mereka ke dalam labirin ini. Teringat Albi yang tersengat, Thomas berusaha menyuntikkan vaksin agar dia lebih tenang dan sembuh. Shesho Isue dalam bahasa Mandarin yang artinya keesokan harinya, Minho mengajak Thomas masuk ke dalam labirin dengan masuk mencari jalan baru dengan modal petunjuk dari tabung Griefer. Di sini dia menemukan pakaian Ben dengan arti Ben telah mati dan diseret di area ini. Calm blades. Tiba-tiba tabung itu berbunyi seperti menunjukkan sebuah arah. Dan benar saja mereka memasuki tempat yang belum pernah Minho lalui. Kemudian tabung itu menunjukkan angka 7. Dan secara otomatis pintu baru telah terbuka dengan mengscan mereka menggunakan sinar laser. Belum sempat masuk ke dalam pintu baru, namun tiba-tiba pola labirin berubah yang mengharuskan mereka pergi dengan cepat. Sesampainya di luar, Minho memberitai kepada kawannya bahwa mereka menemukan jalan baru yang dirasa itulah jalan keluarnya. Lagi-lagi Gelly tidak terima dengan apa yang dilakukan Thomas. Bahwa Gelly 3 tahun lebih lama dan Thomas baru 3 hari, namun Thomas lebih banyak membuat perubahan yang membuat Gelly tidak nyaman. Di sini Thomas berani menjawab dengan mengatakan setidaknya dia berbuat sesuatu daripada 3 tahun hanya bersembunyi di balik tembok. Datanglah Teresa dengan memberitahukan kondisi Albi yang sudah pulih. Thomas mengatakan kepada Albi bahwa mereka telah menemukan jalan keluarnya. Namun yang mengejutkan, Albi berkata bahwa semua tidak akan bisa keluar karena Visikadi tidak akan membiarkan karena Thomas adalah salah satu dari mereka. Albi bisa mengingatnya akibat sengatan yang dia dapati. Terdengar suara keributan di luar yang ternyata pintu labirin tidak tertutup. Ini merupakan malapetaka karena pada malam hari Griefer akan keluar. Tidak hanya satu pintu, keempat pintu labirin semua terbuka dan terjadilah penyerangan dari Griefer itu sendiri yang mengakibatkan kerusakan dan kematian penghuni Glade termasuk Albi. Dari kejauhan terlihat Gelly berjalan ke arah Thomas dengan melayangkan bogeman penuh dengan amarah karena semua ini ulah dari Thomas. Teringat kata-kata Albi, Thomas pun menusukkan suntikan Griefer pada tubuhnya dengan maksud untuk mengingatnya. Dan benar saja,
Thomas dan Teresa adalah salah satu dari Winchikadi yang memasukkan orang-orang ke dalam labirin. Thomas bisa masuk ke dalam labirin karena kehendaknya sendiri dengan maksud ingin menyelamatkan kawan-kawannya. Setelah tersadar, dia telah dimasukkan di dalam kurungan oleh Gelly. Thomas dan kawan-kawannya menyusun strategi drama untuk bisa keluar dari labirin. Menjelang sore, Thomas dan Teresa dengan niatan akan dibuang ke dalam labirin. Di sini ada yang berpihak kepada Thomas untuk sama-sama mencari jalan keluar. But we are leaving. Bergegaslah mereka sampai menemukan jalan keluar yang dijaga oleh Griever. Thomas memberi instruksi untuk saling bersama dan berdekatan karena jika sudah lewat batas, maka pintu akan terbuka secara otomatis. Teresa dan Charles bertugas membuka pintu dan yang lainnya mencoba bertahan dan melawan. Pintu memiliki kode 8 angka yakni 71526483, merupakan urutan pola labirin dan hanya Minho yang tahu. Setelah keluar dari labirin, mereka melihat orang-orang di luar telah dibantai. Di sini baru sadar bahwa selama di labirin mereka selalu diawasi. Ditunjukkan sebuah rekaman dokter bernama Eva Page, merupakan direktur pengoperasian Winchikadi. Pada rekaman itu dia berkata, jika mereka melihat rekamannya, maka berarti mereka telah selesai uji labirin. Dia melakukan semuanya karena ada maksud tertentu. Karena kehidupan di luar sedang tidak baik-baik saja. Pemanasan global, penderitaan, bahkan yang lebih mengerikan adalah virus mematikan yang menyerang otak. Dari virus itu belum ditemukan obatnya, sehingga dia mengorbankan anak-anak untuk dijadikan uji coba karena mereka memiliki keistimewaan tersendiri. Dan dokter itu mengatakan ujiannya baru dimulai dan diakhiri dengan bunuh diri. Singkat cerita, saat mereka hendak keluar, di sana mereka dihadang oleh Gelly dengan keadaan tersengat dengan mengatakan semua tidak akan bisa keluar karena tempat mereka adalah di labirin. Dengan cepat sigap, Minho menobak dadanya, tetapi Chuck juga terkena tembak. Kemudian datanglah pasukan penyelamat untuk membawa mereka. You're safe now. Dan disinilah mereka diperlihatkan bentuk labirin dari atas, yang mana tempat mereka dikurung bertahun-tahun di dalamnya. Dan tiba-tiba dokter itu masih hidup dengan mengatakan saatnya memulai tahap kedua. Bisa kita simpulkan bahwa rekaman tadi adalah rekayasanya, dengan arti masih ada part selanjutnya. Yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan berzon atau berprasangka buruk terhadap sesuatu yang terkadang memberatkan kita. Meskipun kita berada dalam kurungan yang mengikat, percayalah, di situ tempat terbaik. Daripada berontak dan ingin bebas, tetapi di luar sana belum bisa menjamin kamu selamat. Saya Akai, sampai jumpa di part selanjutnya.